Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun wal hadirat, para bapak, para ibu ingkang kula hormati kan mugi tansah pidhaningan rahmat saking ngarsanipun Allah. Alhamdulillah kita sumangga tansah muji syukur dumateng panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring dumateng kita sedaya nikmat lahir lan batin dipun jangkepi kelawan iman dan Islam. Mugi-mugi kanthi syukur punika Allah netepaken ing dalem nikmat, mboten nyabut, mboten ngicalaken, malah paring tambah dumateng kita sedaya awujud nikmat ingkang langkung ageng wonten ing donya ngantos dumugi wonten akhirat. Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang semoga selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah, sore hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dicukupi dalam rezeki, ditetapkan dalam iman dan Islam, dalam satu majlis yang diberkahi Allah Ta'ala, dalam majlis yang kita menunggu sholat setelah melaksanakan sholat, dalam sebuah majlis yang disebut nama Allah, kalamnya dan sabda Nabi SAW, dalam sebuah majlis yang kita saling mengingatkan tawassaw bil haqqi wa bis sabri, dan kita berharap dengan pertemuan ini Allah menambah kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal saleh, ilmu yang menambah kepada kita derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang berbahagia, alhamdulillah beberapa hari lagi, tinggal hitungan hari, insyaallah akan datang tiba saat musim-musim ketaatan, musim kebahagiaan bagi orang beriman, yaitu musim amal-amal soleh yang murahnya ampunan dari Allah, murahnya keberkahan dari Allah dan ganjaran yang berlipat ganda darinya, dan itulah yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman. Bapak Ibu, ibaratipun tiang ingkang menunggu saat yang membahagiakan niku mesti mboten sabar pengenipun ndang-ndang dumugi age-age semerintil enggal dipun pertemukan. Kados rumiyin panjenengan nek nenggo wekdal kapan ijabipun niku mesti ningali tanggalan, kok dangu tanggal dengi niku. Kurang sesasi kaya dene kurang setahun. Kurang rong dina kaya dene kurang rong sasi, dangu sangat lengenteni. Kita menunggu saat datangnya bulan Ramadan, menunggu demikian lama, kemudian Allah hendak mempertemukan dengannya, yang itu disebut para ulama sebagai mawasimul a'mali salihah, musim-musim dalam mengamalkan amal-amal yang soleh. Maka kita berharap pada Allah Ta'ala dengan semangat, dengan niat yang benar, agar Allah benar-benar mempertemukan kita dengan bulan tersebut, memudahkan urusan kita sehingga kita bisa meraih keberkahan dan menjadi hamba-hamba Allah yang diampuni dosa kita, diselamatkan dari neraka dan dimasukkan insya Allah ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Bapak dan Ibu, insya Allah pada sore hari ini kita membahas yang sedikit berbeda, tetap masalah fikih, tetapi karena ini merupakan malam yang terakhir sebelum kita masuk ke bulan Ramadan,
Maka ini kaitannya dengan masalah-masalah fikih yang ada beberapa yang Anda pilihkan sekitar 5 hal yang ringan insyaallah sebagai bahan tambahan kita. Untuk nasihat-nasihat mungkin banyak para asatidzah yang sudah menyampaikan terkait dengan ruhiyah, motivasi di dalam menyambut bulan Ramadan, tetapi insyaallah kita menyampaikan yang terkait dengan masalah fikih dalam Ramadan. Inilah yang dilakukan para ulama yang mereka tidak hanya bersemangat di dalam Ramadan dalam beramal saleh, tetapi mereka juga teliti memperhatikan terkait dengan benarnya amal, sahnya sebuah amal, dan juga ketelitian di dalam melaksanakan hukum-hukum syariat tersebut. Ini yang dilakukan oleh mereka sehingga diharapkan amal itu akan afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika ada amal yang baik, tetapi ada amal yang afdal yang lebih baik darinya, sebagai orang beriman tentu kita akan lebih memilih mana yang lebih afdal, mana yang lebih utama. Demikianlah seorang beriman berambisi meraih terkumpulnya pahala-pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, yang pertama kita akan membahas masalah masailul fiqhiyah fi shiyam. Jadi maqalah ini jadi sumber kalangan para ulama dengan judul Masailul Fiqhiyah Al-Muta'alliqah bil Amali fi Ramadan inda Salafis Saleh. Permasalahan fikih yang terkait dengan amal-amal di bulan Ramadan, yakni bagi para salafun saleh, kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Yang pertama, al-mabhasul awal, bab pertama terkait dengan Masailul Fiqhiyah fi Shiyam. Ini terkait dengan permasalahan fikih ketika melaksanakan siyam di bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui, kewajiban kita ketika bertemu bulan Ramadan diperintahkan Allah berpuasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Qur'an. Siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan hendaklah dia berpuasa di dalamnya itu. Nah, al-matlabul awal, pembahasan yang pertama ini hukmu tabyiti an-niyati fi siyami Ramadan. Terkait fikih masalah hukum niat di bulan Ramadan. Bapak Ibu, Nabi bersabda innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Seseorang akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan itu. Maka masalah niat ini ada beberapa perbedaan walau tidak mencolok. Perlu kita pahami yang awal sebelum masuk masalah ini, bahwa di dalam masalah fikih Bapak Ibu selalu saja ada perbedaan di kalangan para ulama. Karena masalah fikih itu adalah masalah far'iyah, masalah cabang. Sedangkan masalah usul, masalah akidah itu adalah masalah yang pokok. Sehingga dalam masalah usul para ulama mazhab yang 4 mereka sepakat. Ya, hampir tidak ada yang diperselisihkan, ya. Yang menyelisih adalah orang-orang yang jauh dari sunnah. Sedangkan masalah far'iyah ini Masya Allah semuanya hampir dari semua gerakan dalam ibadah itu ada perbedaan walau sedikit, dan itu adalah perbedaan yang diperbolehkan. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, itulah yang disebut dengan dua ikhtilaf, ikhtilafut tanawwu wa ikhtilafut tadad. Perbedaan masalah tanawwu yang berbeda yang diperbolehkan. Hal itu boleh karena masing-masing mengambil dalil dari istinbat dalil itu berbeda, hanya sumbernya sama. Yang kedua, ikhtilafut tadad, perbedaan yang kontradiksi. Yang ini enggak boleh. Satu berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah dasarnya, yang satu dengan hawa nafsu dan pikiran. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Nah, dalam masalah far'iyah ini terjadilah ikhtilafut talawwu, perbedaan masalah fikih yang itu diperbolehkan.
Ittafaqal fuqaha'u ala istirati niyyati sihhatu shaumi liqauli Nabi sallam innamal a'malu binniyah. Para ahli fikih mereka bersepakat bahwa disyaratkannya niat sebagai syarat sahnya siam. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi sallam riwahu al-Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyah. Dasarnya itu sehingga setiap amal termasuk siam wajib didasari dengan niat berpuasa di bulan Ramadan. Fastadalla al-jumhuru bihadisi yani Hafsah radhiyallahu anha, mereka beristimbat mengambil dalil dari hadis yang dibawa oleh Hafsah radhiyallahu anha, yakni Nabi sallallahu bersabda, man lam yabit siyam man lam yubayit siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Siapa yang tidak menetapkan niat untuk berpuasa sebelum waktu fajar, sebelum munculnya fajar shadiq, maka fala siyamalah, tidak ada puasa baginya. Tidak sah seseorang yang tidak berniat untuk berpuasa. Dan itu Bapak Ibu, kita wajib untuk menghadirkan niat itu di dalam hati kita, entah penjaringan dengan bahasa Indonesia, saya berniat insya Allah berpuasa besok, walau tidak dilafadzkan, tidak talafut, karena Imam Syafi'i mengatakan terkait dengan sholat, beliau mengatakan dalam an-niyatu muqarinatun bitakbiri la qablahu wala ba'dah. Niat itu bersamaan dengan takbir, tidak sebelumnya dan tidak setelahnya. Allahu Akbar berarti sama, artinya niat itu fil qalbi, di hati dan tidak talafut. Demikian pula siam Bapak Ibu, niatnya di hati dan tidak perlu panjenengan menata dengan susunan kata-kata nawaitu dan seterusnya, niat ingsun dan seterusnya. Tidak harus diniatkan dengan itu. Seandainya terlanjur diniatkan, maka sebenarnya itu tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW. Semoga Allah mengampuni yang kita dahulu melaksanakan demikian. Nabi tidak pernah mencontohkan talaffuz bin niyah, melafadzkan dengan niat itu. Fadhahaba asy-Syafi'iyyah wal Hanabilah wal Malikiyah fil masyhuri ila wujubin niyat di kulli yaumin. Dari mazhab Imam Syafi'i, murid-murid Imam Syafi'i dari mazhab Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah dari Imam Ahmad bin Hanbal, ketiga mazhab ini mewajibkan niat itu setiap hari. Jumhur mengatakan niat itu saben dinten. Artinya setiap kali kita hendak berpuasa hari itu, ini ketika menjelang fajar, wajib kita meniatkan diri untuk berpuasa di bulan Ramadan setiap hari. Hanya saja ada perbedaan. Baina madhhab al-Hanafiyah ila kifayati niyatin wahidah li syahri ma lam yaqta'al bi udrin. Imam Abu Hanifah dalam mazhab Hanafiyah, Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, mereka menetapkan istimbat dari pentingnya niat dan wajibnya ini cukup sekali dalam satu bulan. Ini mazhab Imam Abu Hanifah, sekali dalam sebulan. Artinya berniat di awal bulan untuk berpuasa di bulan Ramadan cukup sekali itu, karena berkesinambungan sampai akhirnya. Selama tidak diputus oleh udzur sakit atau safar sehingga dia tidak berpuasa, atau yang lainnya menyebabkan dia tidak puasa, maka itu terputus. Ya, syaratnya itu. Nah, berkata Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, wa yajibu ta'yinu an-niyati li kulli yaumin min Ramadan. Sedangkan Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, yang beliau menyebutkan dalam yakni Al-Mughni, kitab Al-Mughni, kitab fikih Al-Mughni juz 3 halaman ke-9, beliau mengatakan bahwasanya yakni kewajiban bagi orang beriman wajib untuk menetapkan niat di setiap hari. Karena itu jumhur mengatakan yang paling afdal dan rajih yaitu
meniatkan puasa di bulan Ramadan setiap hari Bapak Ibu. Entah penjenengan sebelum fajar itu setelah sholat isya, setelah sholat tarawih, kemudian menata hati bismillah berniat untuk puasa, atau kalau itu tidak barangkali nanti ketiduran sampai subuh, maka dilakukan demikian. Tetapi kalau memang sudah terbiasa makan sahur, maka panjenengan berniat saat sahur itu sebelum fajar shadiq, sebelum datangnya sholat subuh, ditata niat setiap hari untuk melaksanakan siam. Bagaimana niatnya, ucapan dalam hati itu tergantung panjenengan. Artinya sudah bernata niat untuk melakukan siam di bulan Ramadan, bismillah, itu tidak ada lafaz tertentu dan memang tidak diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Niat dalam hati melaksanakan sebuah ibadah berupa siam, sebuah keinginan kuat, kemauan yang tekad yang membaca untuk melakukan sebuah amal, itulah niat. Wa hadha huwal aqrab ihtiyatan lil ibadati muwafiqatan li dhahiril hadis. Ini yang dikatakan para ulama yang lebih dekat, yang lebih hati-hati, lebih dekat dan lebih rajih di dalam istinbat dari dalil perintah Nabi innamal a'malu binniyat. Maka lebih hati-hati yaitu dengan meniatkan setiap hari. Pembahasan yang kedua, al-muftiratu wa asarul ma'asi ala siyam. Yang kedua, fikih terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa dan pengaruh maksiat, pengaruh dosa-dosa maksiat yang dilakukan orang yang berpuasa tatkala dia melakukan puasa. Bagaimana? Apakah puasa itu akan rusak dan akan batal dengan melakukan maksiat secara mutlak ataukah bagaimana? Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-187, Fal ana bashiruhunna wabtaghi ma kataballahu lakum. Sekarang malam hari boleh bagi seorang beriman itu bergaul dengan istrinya. Artinya di siang hari kewajiban mereka untuk menjauhi istri, artinya tidak boleh berhubungan. Ketika malam fal ana bashiruhunna, boleh melakukan apa yang ditetapkan Allah Ta'ala bagi suami istri. Kemudian Allah berfirman wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal lail. Allah berfirman, makan dan minumlah sampai jelas benang putih di atas benang hitam, yaitu datangnya fajar shadiq. Dari firman Allah SWT ini, maka para ulama menyebutkan ala annal akla wasyurba wal jima' minal muftirat, perkara yang membatalkan puasa karena Allah melarang di siang hari dan membolehkan di malam hari. Yang membatalkan adalah makan, minum, melakukan hubungan suami istri. Itu termasuk perkara-perkara mutlak yang membatalkan siam dengan sengaja. Makan dengan sengaja di siang hari batal puasanya. Minum dengan sengaja di siang hari batal puasanya. Sing hubungan itu mesti sengaja. Mboten mungkin tidak sengaja. Ngelindur mboten mungkin. Tapi pasti sengaja. Niki. Maka hal ini akan benar-benar batal kecuali tidak sengaja saat makan dan minum. Maka hal ini oleh para ulama disebutkan sebagaimana datang riwayat dari sahabat yang mereka lupa makan, maka Nabi tidak mengatakan batal, boleh ya. Ketika siang hari baru bekerja haus, maka minum 1 gelas, maka Nabi mengatakan Allah telah memberimu minum. Ini kita diberi minum dengan tidak sengaja ya. Pokoknya mboten bendinten. Bendinten niku pun penggawetan niku. Mustahil nek bendinten. Kemudian makan, ya barangkali kalau makan sih sedikit barangkali bisa, tapi sampai 1 piring terus habis niku dan luar biasa, dilupa-lupakan.
maka ini termasuk pembatal, ya. Jelas oleh Allah Ta'ala disebutkan, demikian pula dalam hadis yang sahih menyebutkan pembatal siam. Ammal ma'asi, adapun maksiat, Bapak Ibu, maksiat itu ada dua, dosa-dosa itu ada dua, as-saghair wal kabair. As-saghair dosa-dosa kecil, al-kabair dosa-dosa besar. Apa bedanya? As-saghair wal kabair ada perbedaan. Kalau disebut saghair, dosa-dosa kecil, itu adalah dosa-dosa yang tidak mengandung ancaman hukuman yang berat. Walaupun dia berdosa dan membawa jauhnya dia dari Allah Ta'ala, semakin banyak dilakukan bertumpuk menjadi besar. Tetapi berbeda, kalau dosa besar ancamannya berat, entah untuk dunia maupun akhirat, sangat berat, dosanya besar. Itu perbedaan saghair wal kabair. Kemudian kal ghibati, misal ghibah niku ngrasani, Bapak Ibu, membicarakan saudara muslim baik perkara yang benar maupun yang dusta, maka itu ghibah. Kalau benar itu ghibah, kalau dusta itu perkara bohong yang mengandung fitnah, lebih besar dosanya. Karena itu lebih baik kita diam, ya. Saat tidak puasa lebih baik kita diam, apalagi puasa lebih baik kita jaga lisan kita. Yang Nabi mengatakan kuffa alaika hada, tahanlah lisan ini, ya, supaya kita selamat. Jadi Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia bicara yang baik atau diam saja. Nah, ghibah itu ngerasani, membicarakan keburukan orang. Hukumnya, Masya Allah Bapak Ibu, ghibah itu disebut Allah Ta'ala dalam surat Al-Hujurat. Allah menyebutkan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Adakah kalian itu suka memakan daging saudaramu yang sudah meninggal? Pasti kalian akan benci, enggak suka. Hukum ghibah seperti memakan daging saudara kita yang meninggal, ya. Memakan bangkai itu haram, apalagi makan daging manusia, haramnya lebih besar, dosanya besar. Karena itu di hadis lain Nabi menyebutkan wa arbar riba istitalatur rajuli fi irdi akhi. Riba yang paling besar itu adalah mencampuri kehormatan saudara muslim, termasuk ghibah ini. Karena itu termasuk riba yang paling besar. Ya, ringan di lisan, berat di hisab. Ringan di pembicaraan tapi dosanya besar. Karena itu disebutkan di sini sebagai contoh seperti ghibah, wal kadhib, dan dusta. Fala tubtilu shaum 'inda jumhuril fuqaha lakinnaha tungkisu ajrahu. Para ulama menyebutkan dosa-dosa yang kecil maupun yang besar itu selama tidak mengeluarkan dari Islam, maka itu tidak membatalkan puasa, tetapi mengurangi ganjarannya. Semakin kecil yang dikurangi sedikit, semakin besar pengurangan ganjaran itu semakin besar. Bisa jadi karena banyak, pahalanya habis. Walaupun siamnya sah secara syar'i, menahan perkara yang membatalkan dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, dia menahan, sukses sampai sore, berhasil buka, sah siamnya, gugur kewajibannya, tetapi pahalanya bisa habis, ya. Kalau dosa kecil bertumpuk sedikit lama-lama menjadi bukit, menjadi besar. Dosa besar pengurangannya juga besar. Karena itu bisa jadi pahalanya habis gara-gara melakukan dosa-dosa. Maka ada yang mengatakan, wah kalau gitu puasa enak tidur. Tidur pagi ngantuk tidur, siang baru sholat selesai tidur, asar ngenteni buka tidur, deng adzan alhamdulillah buka. Ya bolehlah dia seperti itu mengurangi dosa. Tetapi ada kerugian juga, yaitu amal-amal yang dia lakukan kurang. Tilawatul Quran, infak sedekah,
amar ma'ruf nahi mungkar, ya, berinteraksi dengan baik, mengucapkan salam, berzikir, terusnya. Ya, tetapi demikianlah kalau memang orang berat untuk melakukannya, menahannya, ya tidur itu solusi. Tetapi tidak boleh terus-terusan, ya, makruh kalau terus-terusan. Nah, inilah para ulama mengatakan sebagaimana Al-Imam Ibnu Abdil Bar, beliau mengatakan ajma'u al-ulama annal ghibata la tuftiru siyam lakinnaha tufsidu ajrah. Beliau mengatakan, yang dikatakan Ibnu Abdil Bar dalam kitab yakni At-Tamhid, bahwasanya para ulama sepakat dosa-dosa seperti ghibah atau perkataan yang lain yang senada berdusta dan yang lainnya itu tidak membatalkan puasa, tetapi merusak pahalanya. Ganjarannya pun rusak, berkurang, bahkan bisa habis sama sekali, ya. Maka lebih baik kita tahan. Nabi bersabda, "Kuffa 'alaika hada." Tahanlah ini. Man yatmanli ma baina lihyaihi wa fakhidaihi atman lahul jannah. Siapa yang bisa menahan antara dua lihyahnya, artinya mulut, dan siapa yang bisa menahan antara dua pahanya, yaitu farji, maka Nabi menjamin dia dengan surga. Siapa bisa menjamin lisannya tidak mengatakan yang buruk dan menahan farjinya dari perbuatan yang haram, maka Nabi mengatakan dijamin dengan surga. Kemudian wastadallu bi hadis, sabda Nabi sallallahu rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan disahihkan Syekh Albani rahimahullah. Begitu banyak orang yang mereka berpuasa, tetapi mereka tidak mendapati pahala puasa itu kecuali lapar dan dahaga. Kenapa begitu? Inilah gara-gara lisan, gara-gara banyak berkata yang tidak bermanfaat dan mengandung dosa, sehingga bisa menghancurkan pahalanya, bahkan bisa melemparkan seorang ke neraka gara-gara lisan. Nabi bersabda, "Innar rajula la yatakallam bil kalimah la yara fiha balan yulqa fin nari 70 kharifan." Seseorang itu berkata dengan apa yang menjadikan Allah murka, sehingga dia dilemparkan ke neraka sejauh timur dan barat. Wal iyadu billah. Ucapan berat hisabnya. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Allah berfirman, tidaklah terlepas dari lisan ini kecuali di sisinya ada raqib dan atid, dua malaikat yang standby terus mencatat, lebih teliti dan lebih detail daripada komputer. Karena komputer tidak punya akal, tidak punya kemampuan untuk melihat, merasakan, hanya tergantung yang dimasukkan. Tetapi malaikat melihat langsung, bisa mencatat dan melaporkan kepada Allah Ta'ala. Alangkah ngerinya, sehingga hendaklah kita menjaga diri kita, apalagi di saat berpuasa. Wahada yubayyinu bika hasala fi bitafriqi baina sihhati wal ijza min jihatin wa kamalil ajri min jihatin ukhra. Ini menunjukkan kepada bagaimana detailnya pemahaman para salaf terkait dengan pemisahan antara syarat-syarat sahnya pahala itu dengan kesempurnaan dibandingkan dengan kesempurnaan pahala dari sisi yang lain. Sahnya sesuai dengan syarat-syarat sahnya siam. Pahala tergantung dengan niatnya dan tergantung dengan apa yang bisa membatalkannya berupa dosa-dosa. Itu dari sisi yang lainnya. Maka hendaklah kita berhati-hati dan menjaga diri dan tidak meremehkan sekecil apapun dari dosa, karena dia bisa mengurangi pahala. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah meremehkan yaitu kebaikan walau sekecil apapun. Sebaliknya jangan meremehkan dosa-dosa walau sekecil apapun. Bisa jadi kebaikan yang kecil itulah yang bisa memasukkan kita ke surga. Bisa jadi dosa yang kecil yang kita remehkan, dia menjadi besar, akan menjadi sebab
kita sulit untuk terlepas dari hisab di sisi Allah Ta'ala, bahkan bisa menyeret ke neraka. Waliyadzubillah. Pembahasan yang kedua, masailul fiqhiyah fi qiyami Ramadan, yaitu masalah fikih yang terkait dengan qiyam Ramadan, salat tarawih, salat tahajud. Yang pertama, ini masru'iyatu qiyami Ramadan jamaah. Disyariatkannya salat tarawih berjamaah di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan, wah, dahulu Nabi kan sendiri-sendiri, para sahabat sendiri, tapi ada juga di zaman Umar bin Khattab. Sabata fi sahihain, telah tetap dalilnya dari kitab Sahihul Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang salat malam bulan Ramadan dalam keadaan beriman, penuh harap pahala dari Allah, Allah ampuni dia apa yang telah lalu dan yang akan datang. Ampunan dari Allah Ta'ala, janji dari Allah Ta'ala. Dan adapun dalil tentang salat berjamaah dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, diriwayatkan jama'an nasa ala Ubay bin Ka'b wa qala ni'matul bid'ah hadhihi. Ini merupakan riwayat asar dari Sahihul Bukhari nomor hadis yang 2010, bahwasanya dari Ubay bin Ka'ab mengatakan bahwa Umar mengatakan inilah sebaik-baik bid'ah. Sebaik-baik bid'ah maksudnya secara bahasa, secara lughah. Tetapi secara syar'i dahulu Nabi pernah melakukannya lalu meninggalkannya. Imam Nawawi mengatakan qiyam Ramadan sunnatun bi ijma'il ulama. Akhirnya dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa qiyam berjamaah itu merupakan kesepakatan para ulama, yaitu sunnah. Kenapa? Karena Nabi pernah melakukan beberapa hari, tetapi khawatir diwajibkan sehingga beliau meninggalkan. Lalu sholat sendiri-sendiri. Kalau gitu Bapak Ibu, parang panjenengan ke masjid, karena itu merupakan sunnah yang pernah dilakukan oleh sahabat, ijma' para sahabat, atau di rumah bersama suami, bersama anak, bersama keluarga melakukan berjamaah. Dan karena itu merupakan hukumnya sunnah, afdal bersama imam, bukan sendiri-sendiri. Terkadang bersama imam itu lebih utama. Man shallama al-imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama imam dicatat semalam suntuk salat, ya, sampai pagi. Ibnu Taimiyah mengatakan jama' Umar an-nasa ala imam wahidin sunnah rasidah bittifaqis sahabah. Imam Ibnu Taimiyah menegaskan berkumpulnya manusia salat bersama satu imam itu merupakan sunnah yang rasidah, yang lurus, berdalil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadalla dzalika ala masru'iyatil jama'ah fihi, dan itu dibolehkan tentang berjamaah karena memang termasuk sunnah Nabi sallallahu yang beliau tinggalkan setelah beberapa hari. Dan juga Ibu Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan terkait dengan salatnya, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan. Adapun terkait dengan jumlahnya, Ibu Aisyah meriwayatkan Nabi tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Tetapi riwayat lain beliau pernah isrina rakaat, 20 rakaat. Sehingga Ibnu Abdul Bar menjelaskan al-amru fi dzalika wasi'un. Perkara jumlah itu luas, lapang, dan boleh seseorang itu memilih. Kalau mampu kuat panjenengan sholat 20 rakaat lalu ditambah witir, atau 10 rakaat ditambah witir, atau 8 rakaat lalu ditambah 3, dan seterusnya, maka itu luas dan dalam masalah fikih ini diberikan kelonggaran. Lalu bagaimana jika panjenengan sudah sholat di masjid, malam hari bangun, mboten saged tilem, pengen sholat, apa boleh? Maka boleh panjenengan di rumah malamnya, walau di masjid sudah sholat 11 rakaat, di rumah pengen nambah, panjenengan nambah sholat, ya sholat tohur setelah wudu 2 rakaat, kemudian sholat mutlak 2 rakaat, menambah untuk qiyamul lail 2 rakaat seterusnya. Maka itulah kelapangan dalam Islam ini. Ad-dinu yusrun.
Wal masalatu ijtihadiyah wa sa'atu fiha min fiqh salam. Inilah masalah ijtihadiyah yang lapang bagi para ulama salaf. Bapak Ibu, itu terkait dengan dua hal, terkait siam dan terkait dengan qiyam, ya. Puasa dan terkait dengan sholat di malam hari. Masih ada dua, tetapi nampaknya waktunya habis, sudah malam. Insyaallah bisa dilanjutkan di pertemuan yang lainnya jika Allah menghendaki. Dan yang jelas semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan untuk beribadah di bulan Ramadan dan bisa melaksanakan maksimal, optimal, efisien dari waktu yang ada untuk menghatamkan Al-Quran, untuk puasa sampai tuntas, untuk banyak infak dan sedekah, untuk menambah ilmu dan muhasabah diri, membersihkan hati kita dari noda-noda dosa. Semoga Allah Ta'ala mengizinkan kita dan memudahkan urusan kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nggih, setunggal mawon. Nggih. Nggih. Itu hanya berlaku untuk di Ramadan untuk yang sudah sampai. Karena tidak mungkin kan Ramadan atau Ramadan. Itu takdir bisa diketemukan. Jazakumullah khair. Nah, ini pertanyaan yang lebih bisa memperjelas yang menjadi permasalahan tentang an-niyah bisyam, niat dalam siam. Bapak dan Ibu yang berbahagia, terkait dengan niat yang dilakukan ketika seorang hendak melakukan puasa di bulan Ramadan, ini merupakan kesepakatan jumhur bahwa wajib menghadirkan niat itu sebelum fajar. Dan ini adalah khusus untuk sholat siam fardu di bulan Ramadan. Jadi ini khusus, memang khusus untuk fardu, harus niat. Adapun siam sunnah, Bapak Ibu, siam sunnah penjenengan tanpa niat sebelum fajar pun sah. Sehingga itu dilakukan oleh Islam. Ketika bertanya pada istri gak ada makanan, ya sudah, belum makan apa-apa, belum minum apa-apa, berlanjut puasa. Niku pareng karena ini siam sunnah. Itu berbeda nggih Bapak Ibu. Dan itulah riwayat yang disebutkan bahwa Nabi SAW sering puasa dan itu terjadi selama 10 tahun di kota Madinah. Beliau tidak pernah kenyang dari roti gandum lebih dari 3 hari. Hari ini kenyang, 3 hari lagi beliau baru ada tepung gandum untuk dibuat roti, sehingga sering hanya menemukan aswadain, 2 yang hitam. Apa itu? Alma wa tamr, air dan kurma. Itu yang sering beliau dapati. Kalau tidak ada kurma, ya sudah siam. Nih. Maka itu Bapak Ibu boleh tanpa niat, artinya niatnya menyusul di siam sunnah. Adapun di siam fardu, panjenengan wajib untuk menghadirkan niat itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih mekaten Bapak Ibu ingkang berbahagia, nyuwun ngapunten wonten lepatipun saking kula pribadi. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.